Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Siapa di antara teman-teman yang punya cita-cita? Apa nih cita-cita kalian? Ada yang mau jadi dokter? Arsitek? Makeup artist? Atau mungkin chef? Beberapa dari kita yang memiliki suatu dream atau cita-cita mungkin bertanya-tanya, gimana ya supaya saya bisa mencapai cita-cita saya? Mungkin nggak ya cita-cita saya itu tercapai? Kalian juga pasti pernah mendapatkan saran ataupun nasihat yang diberikan entah dari orang tua, kakek, nenek, atau guru yang tidak jarang membuat kita menjadi bingung untuk memilih. Dalam situasi seperti itu, kita perlu untuk meminta hikmat dari Tuhan akan apa yang harus kita pilih dan lakukan. Kita pastinya ingin semua rencana kita terlaksana dan berhasil, bukan? Amsal 16 ayat 3 menuliskan satu rumus bagi kita semua. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Dalam versi Amplified Bible Classic Edition, ayat ini berbunyi, Roll your works upon the Lord. Ada tanda kurung di situ penjelasannya. Commit and trust them wholly to Him. He will cause your thoughts to become agreeable to His will. So shall your plans be established and succeed. Ada beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan dari ayat ini. Yang pertama, commit and trust them wholly to Him. Kata commit di sini artinya adalah menyerahkan. Teman-teman, kalau kita punya satu rencana, jangan kita pikirkan sendirian aja. Tapi kita serahkan hal itu kepada Tuhan. Ceritakan kepada Tuhan, apa sih yang menjadi kerinduan hatimu dan rencanamu itu kepada Tuhan. Dan tidak sampai di situ saja, tetapi kita harus trust wholly to Him. Percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu yang terbaik buat setiap kita. Dan tidak ada satupun yang mengetahui masa depan kita itu akan seperti apa selain daripada Tuhan. Karena itu teman-teman, serahkanlah rencanamu kepada Tuhan dan percayakan penuh kepadanya. Sekarang kita perhatikan bagian yang kedua. He will cause your thoughts to become agreeable to His will. Setelah kita menyerahkan rencana kita itu kepada Tuhan, ternyata belum tentu semuanya langsung mendapatkan approval dari Tuhan loh. Wah, saat Tuhan mendengar rencana kita dan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya, Tuhan akan membuat kita menyelaraskan keinginan, pemikiran kita sesuai dengan kehendak-Nya. Wah, kalau begitu artinya gagal dong. Tidak juga. Kalau dilihat dari sisi keinginan dan rencana kita sendiri, mungkin orang akan menyebutnya sebagai suatu kegagalan. Tetapi bagi Tuhan, saat kerinduan hati kita selaras dengan kehendak-Nya, itu adalah keberhasilan. Tuhan tidak akan memaksa kita, tetapi Tuhan selalu mempunyai cara yang unik untuk perlahan-lahan menggeser keinginan hati kita hingga kita setuju dengan apa yang menjadi kehendak-Nya. Saat kita mengikuti kehendak Tuhan, maka kita akan menemukan sukacita yang melimpah dan tidak lagi berpikir akan rencana kita yang sebelumnya. Why? Because God is giving you a better future. Ada masa depan yang lebih baik yang Tuhan sediakan. Karena Tuhan sangat mengasihi engkau dan saya. Dia Bapa yang baik, yang tidak akan memberikan hal yang buruk untuk anak-anaknya. Namun satu pertanyaan serius untuk kita renungkan. Do we really trust Him? Karena
jika kita tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya, kita akan sangat sulit untuk bisa mengikuti kehendak-Nya. Yang ketiga, your plans be established and succeed. Rencana kita akan terlaksana ketika rencana kita selaras dengan kehendak Tuhan. Tidak hanya terlaksana, teman-teman, namun berhasil. Saya punya sedikit cerita tentang bagaimana Tuhan membuat saya menyelaraskan keinginan saya menurut rencananya. Waktu saya usia SMP sampai dengan kelas 1 SMA, saya sangat ingin menjadi seorang dokter. Saya belajar dengan sangat baik supaya saya bisa masuk jurusan IPA. Dan akhirnya pada waktu penjurusan saya berhasil masuk kelas IPA di SMA. Tapi pada waktu kelas 2 SMA, Tuhan menggeser keinginan saya tersebut dengan cara yang unik. Suatu hari saya menemukan satu buku resep kue punya mami saya di rumah. Dan dari buku resep itu, saya iseng-iseng membuat fruit tart. Pertama kali saya membuat adonan dari kulit tart, wah hasilnya gagal total. Tapi kegagalan itu bukannya membuat saya menyerah, namun saya malah jadi penasaran. Akhirnya saya coba-coba mengubah sedikit resepnya. Dan voila, berhasil. Dari situ saya pun mulai menyukai baking. Apalagi saat saya bawa hasil baking saya ke kelas, teman-teman saya suka dan bilang, ini enak. Rasanya puas sekali hati ini. Tanpa disadari, keinginan saya untuk menjadi dokter pun mulai bergeser. Dan saya menemukan apa yang saya suka. Saat ada buklet dari UPH yang dibagikan di sekolah saya lihat ada gambar mahasiswa sedang menghias kue di halaman jurusan perhotelan. Dan ketika melihat itu, hati saya langsung berkata, saya mau masuk ke sana. Singkat cerita, saya mendaftar dengan sistem jalur prestasi dan juga jalur beasiswa. Namun teman-teman, pada waktu tes untuk beasiswa, ternyata nilai saya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa. Nilai saya hanya B. Harusnya A, baru bisa dapat beasiswa. Saat itu saya sedih, karena saya tahu untuk masuk UPH dengan nilai grade B itu harganya mahal sekali. Dan orang tua saya sudah bilang, udahlah tes kedokteran aja. Tapi saya tahu, hati saya tidak ada di situ. Saya kemudian berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau ini kehendak Tuhan, biarlah saya tetap bisa masuk ke UPH dengan uang pangkal grade A, Tuhan. Beberapa hari kemudian, pihak UPH menelpon saya. Dan mereka memberitahukan bahwa sekalipun nilai tes saya untuk beasiswa hanya B, tetapi karena saya mendaftar dengan jalur prestasi dari sekolah, saya tetap bisa masuk dengan uang pangkal grade A. Saya ingat sekali pada waktu itu saya menerima telepon sambil saya menahan tangis karena begitu sukacita mendengarnya. Tuhan menjawab doa saya sekalipun ada kegagalan dalam prosesnya. Tanpa saya ketahui, pada saat saya masuk ke UPH, Tuhan telah bersiap menangkap hati saya. Lewat cici-cici mentor dan teman-teman di perhotelan UPH yang rajin mengajak persekutuan kampus dan juga youth camp, saya pun di sana di youth camp 2005 mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Sejak saat itu, saya sangat serius dalam mengikut Tuhan. Dan bahkan saya menemukan panggilan saya untuk menari bagi Tuhan. Saya pun tahu, itulah kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya. Apa yang dianggap kegagalan oleh teman-teman yang pada waktu SMP tahu cita-cita saya sebagai dokter, dan juga jurusan yang sebenarnya dianggap remeh bahkan oleh guru saya, karena saya anak IPA tapi memilih masuk perhotelan, tapi ternyata di sana Tuhan telah menyiapkan yang jauh lebih baik buat saya, yaitu hidup yang kekal dan mahkota kehidupan. Teman-teman, serahkanlah rencanamu kepada Tuhan. Jangan takut. Percayalah penuh bahwa Tuhan tidak akan memberikan hal yang buruk bagi hidupmu. He always has the best for us. Kita hanya perlu mengikuti tuntunannya. Tuhan akan membuat kita mengerti kehendak-Nya bagi hidup setiap kita dan bahkan menjadikannya berhasil. Dalam Amsal 3 ayat yang kelima tertulis,
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Trust God. It works.